Shalom teman-teman. Lebih kencang ya, bisa ya. Bipro. Bagus. Nah, gimana ini Cek? Kita ngapain di sini? Enaknya ngapain dari depan gini? Waduh. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru lagi, Fon. Apa itu? Kita mau belajar tentang inner wound. Oh, inner wound. Itu sama kayak inner child bukan sih? Kelihatannya beda sih. Cuman untuk lebih jelasnya, kita panggil langsung sama pakarnya aja ya. Iya. Kita undang Ibu Jessica Christina untuk silakan maju ke depan. Beri tepuk tangannya. Selamat malam. Malam. Silakan duduk Ibu. Oh, kakak aja, oke. Ya, kita di sini masih muda, jadi kita panggilnya kakak ya. Apa kabar Kak Jess? Puji Tuhan, baik. Apa kabar Bipro? Luar biasa. Sudah yang kedua kalinya ya Kak Jess. Betul sekali. Semoga nggak bosen ya melihat saya di sini. Oke, hari ini kita mau belajar satu topik yang judulnya tentang inner wounds. It's time to heal. Nah, tadi yang ditanyakan sama teman saya tuh inner wounds. Apakah sama dengan inner child? Oke, inner wound apakah sama dengan inner child? Sebenarnya gini, inner wound sama inner child itu sama-sama bicara mengenai luka. Inner wound itu objeknya, itu lukanya. Inner child itu sebetulnya adalah aktor bahwa dalam diri kita sebetulnya yang terluka itu siapa? Inner child itu. Anak kecil yang ada di dalam diri kita itulah yang terluka. Jadi sebetulnya ada kaitannya. Gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disampaikan dulu ya Kak. Apa sih itu inner wound? Boleh. Oke, ini boleh sambil berdiri? Boleh. Oke, shalom, selamat malam Bipro. Malam. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan saudara-saudari di tempat ini. Dan ini adalah kali kedua saya ada di tempat ini dan saya membawa topik yang baru mengenai Dear Inner Child, It's Time to Heal. Teruntuk lukaku di masa lalu, ini waktunya untuk sembuh. Kalau kita bicara mengenai hidup ini saudara, teman-teman, hidup itu adalah sebuah proses dan perjalanan yang perlu kita lewati. Sehingga nanti dalam prosesnya pada malam hari, kita akan banyak bicara mengenai tentang trauma, tentang emosi, dan juga harapannya saudara-saudari, teman-teman di sini bisa sama-sama bertransformasi, melewati pemulihan, penyembuhan, tapi ini prosesnya panjang, gak mungkin itu terjadi semalam ini aja. Ini adalah PR yang perlu teman-teman dan saudara-saudari bawa pulang setelah malam hari ini. Kalau bicara mengenai inner wound, saudara-saudara, ini adalah 3 pertanyaan yang sebetulnya ini adalah pertanyaan dari sesi talk show yang pertama yang belum terjawab. Wow, hujannya semakin deras. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara sembuh dari trauma. Apalagi kalau misalnya kita seringkali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang memicu trauma itu. Yang kedua, kenapa ya saya ini merasa kok nggak cukup ketika kita melihat pencapaian orang lain. Kenapa sulit sekali jujur dengan luka saya sendiri? Kenapa aku sendiri sulit sekali untuk jujur dengan diriku? Bahkan sulit sekali untuk cerita dengan orang yang itu adalah orang yang dekat sama aku. Kenapa? Teman-teman, ini bukan kita nggak cuma bicara mengenai sebuah peristiwa dalam hidup kita. Tapi peristiwa-peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya itu menandakan ada hati yang terluka di sini. Dan banyak dari kita, budaya Indonesia belajar untuk tetap senyum padahal kamu lagi gak baik-baik. Tetap tampil kuat padahal kamu gak lagi oke. Dan itu justru membuat kita itu semakin terluka. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin saudara-saudari untuk membaca satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 3. 2-3 kita baca sama-sama. 2-3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia itu Tuhan Yesus, Dia akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tapi kata-kata patah hati di sini itu tidak berarti orang yang mereka ini pacaran, terus pedot, terus patah hati. Enggak.
Tetapi apa? Ayat ini bicara mengenai ini adalah sebuah rasa, sebuah kondisi emosional, sebuah kondisi psikologis yang betul-betul jatuh, menderita, sangat capek, sangat lelah. Dan ayat ini bilang, kalau kamu lagi capek, kalau kamu lagi lelah, kamu lagi putus asa, ibarat kamu merasa ada di jurang yang paling ujung, kamu tinggal terjun aja, kamu datanglah sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menyembuhkan. Dia tidak hanya menyembuhkan, Dia membalut luka-luka itu. Tapi sebetulnya apa itu inner wound? Nah, inner wound ini adalah sebuah kondisi psikologis, sebuah kondisi emosional yang sebetulnya ini terjadi di masa lalu kita, masa kecil terutama, dan itu terbawa sampai teman-teman, saudara-saudari di sini itu usianya segini. Ini adalah luka yang tidak terlihat, nggak kelihatan. Kalau misalnya ngelihat kakak-kakak berdua di sini, nggak kelihatan ini ada luka apa enggak. Tapi sebetulnya di dalam diri itu ada. Dan tanpa kita sadari, luka itulah yang membentuk cara kita meresponi orang-orang, cara kita memandang dunia, cara kita berelasi sama orang, cara kita ketemu orang. Dan luka batin ini yang tidak diproses, itu bukan hanya tertinggal di masa lalu, enggak hanya membuat kita ketinggalan di masa lalu, tapi terus luka itu kita akan bawa, beban itu kita bawa terus-terusan, sampai kita dewasa, sampai mungkin kita menikah, sampai seterusnya, kalau itu enggak diproses. Dan sebetulnya luka ini terjadi itu bukan hal yang besar. Kalau misalnya kita bilang trauma, trauma itu sesuatu yang kita ngelihat peristiwa yang sangat-sangat menakutkan. Misalnya ngelihat orang membunuh di depan mata kita, ngelihat orang diperkosa, ngelihat bencana alam, itu menimbulkan trauma. Tapi bicara mengenai inner wound, ini enggak melulu tentang hal yang besar. Justru inner wound, luka itu terjadi dari sepanjang hidup kita. Hal yang kita anggap sepele, hal yang kita anggap kecil, dan yang paling penting itu biasanya luka itu disebabkan karena orang-orang terdekat. Gambar-gambar ini, gambar-gambar yang di sini, ini mencirikan bahwa luka itu memang ada dan terjadi pada waktu kecil. Ketika nggak pernah dipeluk, ketika selalu dibandingkan, ketika diminta untuk tampillah jadi anak yang baik. Gak bisa mengekspresikan emosi, perasaan, pemikiran yang aku rasakan sebenarnya itu seperti apa. Dan tanpa disadari, itu akan membuat hati kita, bagian diri kita itu terluka. Bagaimana cara tahunya? Saat ini kita sedang mengalami atau memiliki luka. Kalau kita bicara mengenai manusia, itu selalu ada emosi, pikiran, dan juga perilaku. Sehingga saudara-saudari, Bapak Ibu di sini itu bisa berefleksi. Kalau seandainya pola emosi ini, 3 poin ini Bapak Ibu alami, emosi yang meledak-ledak, kemudian mudah marah, takut, ada rasa kosong, ada rasa hampa, ada rasa nggak cukup, ada rasa aku nggak layak. Pertanyaannya, apakah saudara saat ini ada luka yang saudara simpan? Nggak cuma emosi, tapi pola pikir. Kalau seandainya saudara pernah di pikiran saudara merasakan atau memikirkan, oh aku nggak cukup baik ya dibandingkan orang lain. Aku harus sempurna. Kalau aku terbuka, kalau aku cerita apa adanya, pertanyaan yang ketiga di slide yang kedua tadi yang awal, kenapa ya aku nggak bisa terbuka sama orang lain? Aku nggak bisa jujur sama diriku sendiri. Aku nggak bisa cerita dengan orang-orang terdekatku. Kalau aku terbuka, nanti orang-orang tuh ninggalin aku. Apa kata mereka? Kalau seandainya pola pikir ini susah percaya orang lain, bahkan juga susah percaya sama Tuhan. Mungkinkah dalam diri Bapak Ibu Saudara sedang terluka? Yang ketiga, pola relasi. Kalau seandainya saat ini ketika saudara berelasi dengan pasangan atau mungkin rekan kerja, takut dekat dengan orang baru, tapi juga takut sendirian. Nah terus maksudnya kayak gimana ini? Takut ketemu orang baru tapi juga takut sendirian. Atau yang kedua, terlalu butuh perhatian, tapi ketika ada orang yang mendekati, malah menarik diri. Nah ini gimana? Butuh perhatian, ada orang yang kasih perhatian kok malah dia menarik diri. Atau susah bilang enggak, people pleaser. Sehingga apa-apa ya. Akhirnya kehilangan batas relasi yang sehat itu seperti apa. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir, pola hidup sehari-hari. Bisa saja terlalu jadi perfeksionis, overachievement. Apakah itu enggak bagus? Itu bagus dalam kadar tertentu.
itu bagus, ya. Kemudian takut konflik, sering masuk ke hubungan atau situasi yang menyakitkan. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi dari mana datangnya luka ini, aslinya itu dari mana? Keempat poin ini. Dan seringkali kita memang tumbuh besar, usianya emang bertambah, badannya tambah tinggi, entah tingginya ke atas apa ke samping ya. Tapi luka itu ternyata tetap ada. Dan luka itu tetap tinggal. Dan itu sangat menyakitkan. Kalau nggak pernah dikeluarkan dan nggak pernah diceritakan. Dan luka yang tertinggal itu, luka yang kita bawa di usia-usia seperti sekarang, itu membentuk kacamata. Tahu kacamata kan? Kacamata itu untuk membantu kita ngelihat sesuatu. Supaya kita ngelihatnya lebih jelas lagi, lebih enak lagi. Tapi kalau kacamata itu kotor, apa kita bisa melihat dengan jelas, dengan benar? Enggak. Dan kalau dalam hati kita ada luka itu, apapun itu ya, luka takut ditinggalkan, luka enggak pernah diterima, luka terhadap pengkhianatan. Sehingga yang punya luka takut ditinggalkan, dia bisa punya kacamata, cara memandang dunia bahwa orang-orang di sekitar itu pasti akan ninggalin aku. Dia akan jadi orang yang sangat cemas, mudah curiga, dan selalu minta kepastian dalam hubungannya. Padahal mungkin baru kenal 10 hari. Atau mereka yang punya luka dulu sering disakiti, dulu sering dikecewakan. Mereka sekarang memandang orang-orang di sekitar yang datang untuk dia berrelasi, entah itu pasangan, entah itu relasi berpacaran, entah itu relasi dalam relasi kerja. Mereka akan memandang bahwa orang-orang ini mengancamku. Jadi yang keluar adalah takut, dekat, dingin, terlihat gak butuh siapa-siapa. Dan yang punya luka gak layak dicintai, mereka merasa gak pernah pantas untuk bahagia. Karena selama ini gak ada orang yang mau mencintai aku, ya berarti memang mungkin aku ditakdirkan jadi orang yang gak pernah bahagia. Dan klien-klien yang datang selalu bertanya, apakah aku itu layak bahagia? Kalau cerita hidupku itu seperti ini, apakah aku layak bahagia? Apakah aku salah kalau aku merasa bahagia? Berikutnya. Nah, ini adalah gaya kelekatan yang mungkin saudara-saudari di sini ada di salah satunya. Yang paling sehat itu adalah yang secure attachment style. Pola kelekatan yang aman. Dia tahu batas-batasan yang sehat, dia tahu bikin boundaries seperti apa, dia nggak takut ketemu dengan orang baru. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita itu ada di kotak yang biru, kuning, dan juga hijau. Itulah kenapa kalau kita ketemu orang baru, diajak kenalan kok takut ya. Nanti sudah kenal, mau diajak lebih serius, orangnya kabur. Tipe avoidant. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat, tahu pasti cerita tentang Yusuf kan? Sekarang bayangkan kalau Yusuf ini ada di zaman sekarang. Satu, dia dibenci sama saudaranya, dia ditolak. Gak cuma dibenci, gak cuma ditolak, dia mau dibunuh, dia dijual, gak berhenti sampai di situ, tapi dia masuk penjara, difitnah, kemudian setelah dia menolong, dia dilupakan. Bayangkan kalau Yusuf itu ada di zaman sekarang, waktu dia kecil, remaja sampai dia dewasa, apakah dia gak terluka? Apakah dia gak ada rasa kecewa dalam dirinya? Tapi kenapa cerita Yusuf itu berbeda? Tapi kenapa endingnya itu beda? Dan seringkali penderitaan yang paling berat itu karena orang-orang terdekat kita. Karena orang-orang yang paling kita sayangi. Itu justru membuat luka yang paling dalam. Luka yang paling sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau kita lihat cerita Yusuf, kita lihat bahwa justru cerita-cerita yang menyakitkan itu, Tuhan bisa mengubah itu. Jadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Nah, gimana? Ini cepat aja ya. Nah, gimana caranya kita pulih dari luka? Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa setiap kita mungkin pernah terluka. Kalau dalam ruangan ini semua, saya tanya, apakah nggak ada yang pernah terluka? Apakah nggak ada yang pernah kecewa?
Jawabannya jelas, sebagai manusia, ya kita pernah kecewa dan kita pernah terluka. Tapi ketika kita menyadari bahwa aku pernah terluka, kita mengenali pola-pola yang terjadi, kita belajar untuk menciptakan ruang aman supaya kita bisa menceritakan luka-luka itu. Kemudian yang mengembangkan, nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi talk show. Ilustrasinya itu seperti Bapak Ibu pernah, saudara-saudara teman-teman pernah luka enggak? Pernah kan ya pasti. Apalagi waktu kecil lari-lari, jatuh, kaki luka pernah ya. Atau jalan nanti ketelusupan apa luka pernah lah ya. Bayangkan kalau kaki luka, terus saudara-saudara teman-teman di sini mikir gini, lukanya kecil, nggak usah diobati lah. Terus saudara-saudara di sini pakai sepatu, lukanya nggak diapa-apain, langsung dimasukin sepatu, terus jalan. Kira-kira lukanya bakal sembuh nggak? Enggak. Kira-kira mungkin lukanya bakal infeksi, bakal bernanah, bakal tambah parah. Tapi gimana cara nyembuhin luka itu? Sepatunya dibuka. Oke, sepatunya dibuka, kelihatan, oh iya ya kakiku luka. Ngambil obat, ngambil salep itu dibersihin dulu, terus lukanya mungkin diperban, dikasih hensaplas, dikasih apapun itu. Kemudian sudah nggak ngapa-ngapain, dodo aja karena kakinya luka, enggak. Ya karena ada aktivitas yang lain perlu jalan dong. Kakinya masih luka enggak? Masih. Tapi tetap jalan kan sama lukanya. Jadi proses penyembuhan luka, baik itu yang fisik, baik itu yang psikologis, itu enggak hilang gitu aja, enggak lupa gitu aja. Kadang kita perlu jalan bersama dengan luka itu. Dan jalan sama kaki yang luka itu sakit kan? Nyeri kan? Enggak enak kan? Tapi kita tahu itu adalah bagian dari pemulihan, bagian dari ya proses penyembuhan itu. Dan kita jalani itu. Yang paling penting, menyadari bahwa identitas kita itu tidak ditentukan oleh luka atau masa lalu atau apapun yang terjadi di masa lalu. Tapi apa? Tapi dari kasih Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan bagian yang paling sulit dalam hidup kita. Luka-luka itu serahin semuanya ke Tuhan. Dan ingat, setiap proses penyembuhan itu enggak ada yang instan. Ada proses yang harus dilewati dan setiap proses itu enggak akan pernah gampang. Itu akan proses yang sangat sulit dan itu yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau bicara mengenai pemulihan, itu berarti bicara mengenai transformasi batin. Dari korban menjadi pribadi yang pulih dan juga memulihkan. Luka, orang yang terluka, lukanya itu nggak akan bisa dihapus, nggak akan pernah terhapus, tapi itu bisa diubahkan. Seseorang yang pernah terluka, kita bilang dia adalah korbannya, dia pernah terluka, dia pernah disakiti, dia pernah dikecewakan, dan menjadi seorang korban itu nggak pernah disangkal. Gak bisa disangkal, tapi dia juga bisa dipulihkan. Dan dari luka itulah Tuhan membangkitkan pengharapan. Transformasi sejati, pemulihan sejati itu bukan berarti kita lupa sama luka-luka itu, kita lupa sama cerita-cerita di masa lalu, enggak. Tapi saat luka itu enggak mengendalikan kita, enggak mengontrol cara kita memandang dunia, enggak mengontrol kacamata yang kita pakai, enggak mengontrol bagaimana relasiku dengan orang lain. Ingat seperti cerita Yusuf, Tuhan tidak menghapus cerita penderitaan Yusuf itu, Tuhan tidak menghapus. Tapi Tuhan menuliskan cerita itu ulang. Tuhan menuliskan cerita itu kembali. Supaya cerita itu, kisah itu menjadi pemulihan, memberikan semangat, memberikan kekuatan dan harapan bagi banyak orang. Mungkin itu aja materinya. Oh, ini ada QR yang bisa saudara-saudari scan untuk tahu model attachment styleku itu seperti apa. Tapi kalau dikerjain sekarang, durasi ya kan. Jadi ini boleh nanti di-keep dan dibagiin nanti modelnya seperti ini. Bisa mengisi yang survei option B aja. Tapi kalau mau iseng ngerjain yang A juga gak apa-apa. Gitu ya, nanti aja di rumah. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih. Puji Tuhan. Menarik banget ya temanya hari ini.
Mungkin teman-teman kalau ada yang seperti biasa, kalau mungkin setelah mendengar materi ada yang mau bertanya, bisa bertanya ke hotline kita teman-teman, ini nomornya. Nah mungkin sudah ada yang muncul pertanyaan ya. Silahkan. Jadi gercep ya teman-teman, karena waktunya kita terbatas. Jadi gini, kalau dari penjelasannya Kak Jessica tadi, bisa disimpulkan nggak sih bahwa inner wound ini terprosesnya dari kita kecil sampai remaja. Dan juga prosesnya itu nggak instan yang ditumpuk terus-menerus setiap hari. Benar nggak sih? Betul sekali Kak Afon. Ya, bahwa ya luka itu dimulai dari kecil yang nggak disadari, ternyata aku terluka ya. Dan itu akan muncul terus ditambah luka pada waktu remaja, pada waktu SD, SMP, SMA, terus sampai sekarang. Gitu. Jadi atau bisa nggak mungkin kalau inner wound ini terbentuknya nggak dari kecil, tapi mungkin ketika kecil baik-baik aja, tapi ketika kita mulai menginjak dewasa gitu, baru muncul luka itu apakah bisa atau tidak mungkin? Maksudnya apakah ya itu cuma bisa terjadi waktu kita kecil? Jawabannya bisa. Sekarang saya tanya, kalau dari kecil baik-baik aja, ini kalau luka fisik ya baik-baik aja, terus waktu remaja jatuh luka nggak? Luka kan? Kalau habis ngapain gitu terus kepleset, luka, ya luka kan. Nah begitu juga dengan inner wound, begitu juga luka secara psikologis. Ketika ada yang bersenggolan sama kita kecewa, ya itu bisa menimbulkan luka. Kalau itu memang menyakitkan dan sangat mengecewakan, dan apalagi itu disebabkan karena orang-orang terdekat. Oke, nah pertanyaannya nih sekarang, apakah inner wound ini bisa disembuhkan? Nah kalau misalnya bisa, apakah inner wound yang tadinya sudah ada sembuh bisa kembali lagi? Oke, pertanyaan yang bagus ini. Apakah inner wound bisa sembuh? Kalau tadi saya kasih beberapa tipsnya, itu proses untuk memulihkan kan? Berarti jawabannya bisa. Ya, sama seperti kalau sakit fisik, luka fisik bisa sembuh, bisa. Tapi pertanyaannya apa? Gini, luka fisik itu apakah membekas atau enggak? Ada luka fisik yang itu meninggalkan bekas, ada luka fisik yang tidak berbekas, oke? Mungkin kalau saudara-saudara di sini, teman-teman di sini punya luka masa kecil, habis lari-lari jatuh, entah dijahit apa-apa, ada bekasnya. Kemudian ketika ngelihat, entah di mana tangan atau kakinya, ketika ngelihat, ingatan itu masih ada, bukan? Ingatan tentang peristiwa bagaimana jatuh itu masih ada, bukan? Gimana respon orang-orang di sekitar itu masih ingat kan? Rasa sakitnya juga mungkin samar-samar masih ingat kan? Tapi apakah itu berarti terluka kembali? Enggak. Begitu juga dengan luka batin. Kalau seandainya saudara sudah sembuh dan pulih dari luka batin itu, kemudian ada kejadian serupa yang mengingatkan saudara, ingat, luka batin atau luka apapun itu enggak akan pernah terlupakan dari memori kita. Itu bukan seperti kalau teman-teman delete file di laptop, delete hilang semua dari data laptop, enggak. Itu akan tersimpan terus di kepala kita. Dan kalau kita menemukan kejadian-kejadian yang serupa, maka luka itu bisa kembali lagi, kita bisa mengingat lagi. Kenapa? Ya karena otak kita masih aktif. Mengingat itu, ya kita akan mengingat itu. Tapi orang-orang yang sudah pulih dari lukanya, dia akan memiliki respon dan reaksi yang berbeda ketika dihadapkan pada kejadian-kejadian serupa yang mengingatkan luka itu. Gitu. Oke. Ini mulai ada pertanyaan masuk dari jemaat. Nah, tadi kan kita ngomong kalau kita mau sembuh gitu berarti kan kita harus menerima kayak seperti itu. Ini ada yang bertanya gitu Kak. Kalau luka batin itu terjadi karena dari anggota keluarga, tapi ini karena anggota keluarga itu sudah meninggal. Nah, kan itu ada satu luka tersendiri ya. Dan kalau mau dihadapi juga kita agak abu-abu gitu. Gimana kalau untuk menyembuhkan hal-hal yang seperti ini? Jadi kita terluka itu dari keluarga, tapi keluarganya sudah meninggal. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menarik untuk dibahas. Gimana kalau ternyata yang melukaiku itu orangnya sudah meninggal dunia? Yang pertama, sadari dulu terlukanya karena apa? Setelah itu biasanya saya akan meminta klien-klien yang punya case-case seperti ini untuk kalau itu berhadapan langsung dengan saya akan minta dia untuk menuliskan itu. Saya akan minta dia, oke, bayangkan momen yang membuat kamu terluka. Sudah tergambar? Sudah. Oke, sekarang bayangkan wajah
orang yang sudah meninggal itu yang mungkin membuat kamu sangat terluka. Sudah dapat bayangannya? Ya sudah, oke. Nuansa itu dibangkitkan kembali. Setelah itu saya akan meminta klien ini atau orang-orang ini atau mungkin teman-teman yang tadi tanya, sekarang kamu tuliskan. Ketika kamu membayangkan itu, apa yang kamu pikirin, apa emosi yang kamu rasain, apa yang kamu pengen sampein, tapi itu nggak pernah kesampaian, cuma nyandet doang di bagian sini, nggak pernah keluar. Kamu tulis sekarang. Setidaknya itu bisa melegakan orang-orang yang punya permasalahan-permasalahan, case-case seperti ini. Mengungkapkan apa yang nggak pernah terungkapkan, yang itu nyandet doang, cuma di sini mau ngomong nggak bisa, itu tuh sangat menyakitkan. Semoga itu bisa dicoba. Berarti kita harus melepaskan emosi yang tertahan itu tadi ya. Entah itu positif, entah itu negatif, kita harus lepaskan supaya istilahnya lego gitu ya. Jadi kita bisa akhirnya belajar untuk pulih ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya bisa terjawab ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak. Apakah setiap orang pasti punya inner wound? Sebagai orang tua, apakah mungkin untuk sama sekali tidak menyebabkan inner wound bagi anak? Gimana tuh? Oke, ini pertanyaan yang sebetulnya sulit untuk dijawab karena saya nggak tahu itu yang tanya orang tua apa anak gitu ya. Nah, jawabannya adalah sangat sederhana. Mayoritas dari kita di ruangan ini itu pasti memiliki luka. Mau itu kakak-kakak di sini, mau itu saya, mau yang duduk di deretan depan sampai duduk paling belakang, itu mayoritas pernah terluka. Bahkan orang tua sekalipun pertanyaannya adalah ketika ini menjadi orang tua, pada waktu anak, apakah nggak pernah terluka dengan orang tuanya? Memang dalam dunia ini nggak ada kan pelajaran atau sekolah menjadi orang tua. Bahkan orang tua yang kelihatannya sempurna dari luar, kelihatannya dia sangat baik, sangat suportif, bisa saja di mata anak itu justru banyak tuntutannya, banyak ekspektasinya. Ya. Sehingga apakah orang-orang ini tidak pernah terluka? Jawabannya adalah ya mayoritas dari kita tentunya pernah terluka. Entah itu terluka karena orang tua, entah itu terluka karena orang-orang yang lain. Nah, tapi bagaimana orang tua ini bisa meminimalisir itu? Pertama adalah jadilah safe space untuk anak. Jadilah ruang yang aman dan nyaman untuk anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Kalau kita ngomong dulu, anak ini akan langsung menjauh. Tapi belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan. Validasi apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin sebelum akhirnya kasih nasihat ke dia. Gitu. Nah, ini tadi cukup menarik sebenarnya Kak. Ini saya di sini di posisi orang tua dan anak juga okay. Ya. Kalau sebagai anak gitu ya, kadang kita itu ngerasa orang tua itu, kalau semua orang punya luka, pasti kadang orang tua itu pasti juga punya lukanya sendiri kan. Dan seringkali mereka tidak sadar dan mereka menurunkan itu ke anaknya. Benar, iya. Nah, bagaimana kita, misalnya saya gitu ya, saya sadar, oh iya ini tidak benar, ini tuh aku ini punya luka makanya jadi kayak gini. Mungkin secara nggak sadar orang tua atau saudara gitu yang menyebabkan. Apakah kita boleh gitu mengingatkan orang tua dengan, atau bagaimana cara kita itu mengingatkan mereka kalau mereka itu juga mah atau pah atau siapapun, kamu itu bikin aku luka gitu. Kadang sebagai anak kita nggak punya suara untuk itu kan ya Kak. Nah, atau kita sebagai orang tua pun gitu ya, bagaimana kita itu bisa gitu loh belajar anakku ini memposisikan diri supaya kita tuh, kalau saya ya memberhentikan istilahnya kayak kutukan tadi itu ya, kutukan itu ke anak saya gitu. Itu ada tips atau gimana gitu Kak? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan ini. Sepertinya juga dilema orang tua muda zaman sekarang ya. Gimana ya caranya memutus rantai istilah dalam kutip toksik itu ya supaya anakku juga nggak terluka. Apalagi kalau di budaya Indonesia, istilahnya nuturi orang tua itu kan sesuatu yang nggak bisa untuk dilakukan gitu kan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua muda? Yang pertama adalah sebagai orang tua muda tentunya tahu bagaimana pola-pola yang tidak disukai kan pada waktu masa kecil. Sadari pola-pola itu, kalau perlu catat tuh pola-pola itu, kemudian perlu komitmen bahwa pola yang sama tidak akan diulang pada anak. Tapi seringkali karena itu sudah
misalnya menikahnya umur 25, berarti kan sudah 24 tahun hidup dengan pola seperti itu akan sangat sulit untuk mengubah kan. Maka harus meminimalisir. Misalnya kalau marah, ya kan, kalau orang tua zaman dulu marah kan biasanya katanya dikasih cabai lah, atau misalnya dipukul pakai Sapu. Oh iya, rotan, sapu gitu-gitu kan. Tapi kan itu enggak. Tapi itu kan sangat, kalau di era zaman sekarang itu sangat banyak ahli-ahli yang menentang itu. Karena itu sudah termasuk dalam kekerasan ya, meskipun masih ada orang tua yang menggunakan itu sebagai cara parenting, begitu kan. Nah, berarti kita perlu cara untuk bereaksi, jangan reaktif. Ketika mau marah sebagai orang tua muda, itu perlu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Kalau perlu jangan ketemu anak. Kenapa? Karena kalau ketemu ini pasti disemprot nih langsung. Ya kan? Pasti harus disemprot, cara-cara yang lama itu pasti keluar. Kenapa? Karena emosinya naik duluan, logikanya nggak ada. Kalau kita emosi secara sistem otak, maka otak itu akan menangkap sinyal emosi begitu kuat. Jadi kalau marah ya marah. Kemampuan kita untuk mikir ini baik, jangka panjang itu akan sulit. Sehingga kita perlu menenangkan diri. Setelah kita siap baru ngajak ngomong anak. Itu mungkin simpelnya. Meskipun masih banyak penjelasan yang lain. Jadi belajar mengontrol emosi. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah orang yang religius bisa sembuh dengan sendirinya tanpa bantuan? Dan menyambung itu, kita kan semua ada di komunitas rohani. Gimana sebaiknya sikap atau respon kita ketika kita tahu ada orang yang mengalami inner wound? Karena kan banyak sekarang orang yang mengalami kepahitan sama komunitas rohani karena dikit-dikit doa atau dikit-dikit kurang taat berarti kamu, kurang persembahan misalnya gitu. Nah gimana tuh? Ketawanya banget. Kencang sekali yang di depan ketawanya ini. Nah, persembahan. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu, religius itu konsep seperti apa. Kalau secara teori, religiusitas itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kita ke orang lain, ke eksternal. Sehingga orang yang ngelihat kita itu bisa lihat, oh iya ya, Kak Avon ini religius. Dari mana? Oh ya, siap minggu ke gereja, aktif pelayanan, atribut-atribut agama Kristen, wah dipakai semuanya. Ikut semua kegiatan-kegiatan agama. Nah, bisa dikatakan religius. Tapi pertanyaannya adalah, apakah secara hati, secara sikap hati itu benar-benar jujur di hadapan Tuhan atau enggak? Apakah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan atau enggak? Atau hanya sekedar kedok saja untuk tampilan secara eksternal, aku kelihatannya itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kalau case-nya seperti itu, orang-orang religius, dia akan sangat sulit sembuh dari luka. Tapi religiusitas sangat berbeda dengan spiritualitas. Spiritualitas adalah bagaimana kehidupanku, relasiku secara personal dengan Tuhan. Orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, yang baik dan juga oke, punya hubungan dan kualitas yang baik dengan Tuhan, dia akan punya makna dalam hidupnya. Dan setiap pemaknaan demi pemaknaan yang dia berikan dalam hidupnya, itu sesuai dengan kekristenan. Sehingga kalau case-nya seperti ini, orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, apakah dia bisa sembuh dengan sendirinya? Juga nggak bisa. Tapi apakah dia bisa sembuh? Iya, dia bisa sembuh. Tapi tidak dengan sendirinya, tidak tanpa bantuan. Kenapa? Karena dia tahu, kalau hidup sendirian, itu aku nggak akan bisa. Itu kenapa aku sangat butuh Tuhan. Jadi sembuh dengan sendirinya tanpa bantuan, nggak bisa. Kenapa? Karena memaafkan orang lain, memaafkan orang yang selalu kita bilang kayaknya orang itu nggak layak untuk dimaafkan, itu sangat sulit kan. Kenapa? Karena setiap kali maafin, rasanya orang itu sangat bencek, setengah mati ya. Aku nggak bisa lupain orang itu. Setiap kali lihat muka dia masuk, ya ampun kenapa orang itu ada di situ. Misalnya gitu. Sehingga kita perlu kasih dari Tuhan. Supaya itu yang memampukan kita. Melunakkan hati kita untuk boleh memaafin orang yang kita bilang orang itu nggak layak kita ampuni atau kita maafin. Jadi seberapa religiusitas, tampaknya religiusitas itu nggak pernah menentukan apakah orang itu akan sembuh atau pulih apa enggak. Tapi seberapa kamu jujur sama Tuhan, seberapa sikap hatimu sama Tuhan, bagaimana kehidupan spiritualitasmu kepada Tuhan, itu yang menentukan apakah engkau bisa pulih dan sembuh dari luka itu atau tidak. Dan bagaimana peran komunitas rohani di sini.
Yang pertama adalah menemani, mendengarkan, bukan malah menghakimi. Banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang datang ke ruang konseling, agamanya Kristen. Dia bilang, aku gak mau ke gereja, aku gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena aku datang ke gereja isinya cuma dihakimi. Ngapain aku ke gereja, ngapain aku doa sama Tuhan? Toh hidupku juga kayak gini. Maka disitulah tugas komunitas rohani untuk selalu menemani, memberikan arahan, membantu dalam doa, menguatkan dia. Karena saya pernah bertanya ke anak-anak muda, kenapa kalau mereka ada masalah, itu jarang ke gereja, apalagi kalau merasa masalah yang dibuat itu kayaknya sangat-sangat bertolak belakang dengan ajaran gereja dan iman Kristen. Jawabannya adalah, aku malu. Nanti kalau aku datang isinya cuman disalah-salahin, dikhotbahin, sudah gitu doang. Aku gak pernah dengar. Nah ini contoh-contoh statement-statement dari beberapa orang-orang Kristen. Anak-anak muda. Selalu ingat bahwa komunitas rohani itu bukan kumpulan orang sempurna loh. Komunitas rohani itu bukan kumpulan orang-orang yang gak pernah terluka loh. Tapi komunitas rohani adalah sekumpulan orang-orang yang dia gak pernah sempurna. Dan dia juga pernah terluka. Tapi apa? Tapi bedanya Tuhan yang sudah memulihkan luka-luka itu. Sehingga orang-orang ini berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah komunitas yang seharusnya komunitas ini dipakai untuk memfasilitasi orang-orang lain yang terluka. Untuk saling memulihkan dan juga saling menguatkan. Gitu kan. Wah, menarik ya. Dicatat teman-teman tadi, jangan sampai ketinggalan. Biar bisa dipraktekkan di komunitas kalian masing-masing. Sip, lanjut. Oke. Tadi bicara soal inner wound. Tadi kan kita sempat di materi itu bilang kalau inner wound itu tadi katanya banyak negatifnya. Jadi kayak takut ditinggal, terus takut disakiti, takut dikecewakan kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu kan kayak minus gitu ya, semua ketakutan. Kalau dibalik, kalau orang yang over proud, NPD contohnya, enggak mau salah, enggak mau, pokoknya mau kelihatan perfect. Apakah itu juga termasuk inner wound? Oke, pertanyaan yang menarik dan kenapa pertanyaan ini selalu muncul di setiap sesi orang NPD? Ya, kalau nggak salah di talk show sesi pertama tentang NPD ini juga ada. Nah, apakah orang NPD itu akibat karena inner wound? Nah, kita perlu lihat dulu kalau sudah NPD, ini narcissistic personality disorder. Ini sudah masuk dalam gangguan. Beda dengan orang kecenderungan narsistik. Kalau orang kecenderungan narsistik dia belum termasuk gangguan. Mungkin yang lebih sederhananya kita bahas orang dengan kecenderungan narsistik ya, yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau orang dengan kecenderungan narsistik itu bisa saja karena inner wound. Bisa saja karena luka di masa lalu. Bagaimana pola interaksi dengan orang-orang terdekat itu akan menentukan aku jadi sosok yang seperti apa. Ketika misalnya dari kecil dia ini selalu dipuji-puji ya, kemudian selalu apa-apa diturutin, kemudian orang-orang sekitarnya selalu mengapresiasi dia. Ya bisa saja itu membuat dia punya kecenderungan untuk bersikap narsistik, ya kan? Apa-apa aku, kayaknya itu semua keberhasilan itu karena aku gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ada dalam lingkungan yang tidak pernah mendukung dia, kemudian selalu menyalahkan dia, bukan kecenderungan narsistik yang terjadi, tapi kecenderungan untuk mudah sekali cemas. Kalau misal itu ditarik lagi ke gangguan, maka jadilah gangguan anxiety. Nah, polanya akan sama, tapi apakah NPD ini selalu karena inner wound? Ini belum tentu, karena kita perlu cek dulu latar belakang keluarganya seperti apa. Ada beberapa disorder-disorder yang itu memang diturunkan dari genetik. Jadi secara genetik sudah membawa resiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan-gangguan ini. Hanya saja ketika itu dipicu dengan pengalaman-pengalaman, ini jadi gangguan yang mana? Jika termasuk lalu bagaimana menghadapi orang NPD supaya dia sadar bahwa dia menderita inner wound. Kalau menyadarkan orang dengan kecenderungan narsistik, ini masih probabilitasnya masih bisa untuk diajak ngomong. Tapi kalau dengan orang yang sudah NPD, personality disorder, dia nggak akan pernah mau mendengarkan orang-orang yang
seperti kita. Kenapa? Yang didengarkan itu adalah orang-orang yang sudah besar dan juga hebat. Kenapa? Karena dia menganggap orang-orang seperti itu enggak selevel dengan dia. Ingat, dia narcissistic personality disorder loh. Dia mau ketika dia bertemu dengan orang itu harus yang contoh. Kalau misal jadi dokter itu harus yang senior banget, baru tuh dia bisa diajak diskusi. Tapi kalau ketemu sama yang junior-junior dia ya elah masih junior gitu. Nah, tapi bagaimana cara menyadarinya? Cuma satu jawaban saya. Tahu apa? Kira-kira saya mau jawab apa? Doain dia. Karena realitanya menghadapi orang-orang NPD itu sangat sulit. Bukan yang kecenderungan narsistik ya, tapi yang NPD itu sangat sulit. Manipulatifnya tinggi sekali, dia nggak bisa diajak ngomong, sulit menerima argumen dan pendapat orang lain, kecuali bisa mempertahankan argumen dan memiliki banyak sekali pengalaman dan wawasan yang sangat luas. Tapi sebetulnya orang-orang NPD ini, kalau secara statistika, zaman-zaman sekarang, ya ada, tapi mungkin enggak banyak jumlahnya. Tapi orang-orang kecenderungan narsistik itu yang banyak. Gitu. Kecenderungan narsistik itu berarti belum NPD ya Mas. Nah, tapi kalau tadi dibilang kalau terlalu banyak dipuji sedikit dari kecil itu kan bisa jadi over proud gitu kan. Terus bagaimana, maksudnya kalau tadi itu kan kalau yang di kasus itu kan semuanya kayak serba kurang gitu. Kalau yang over proud ini untuk istilahnya gini, kalau mau dicari tahu inner wound-nya tuh bagian mana sih sebenarnya Kak? Karena kan sebenarnya dia nggak disakiti gitu. Dia malah mendapatkan banyak pujian. Di sebelah mananya? Maksudnya kalau kita mau nanti menyadarkan dalam tanda kutip atau kita mau menegur itu kan juga sebenarnya dia nggak mengalami luka, malah dia itu sebenarnya secure sekali kan seharusnya. Harusnya kalau masuk di tahap tadi yang masuk di attachment itu kan dia harusnya ada di pola yang secure karena dia tidak mengalami luka seperti itu. Oke, pertanyaan yang menarik. Nah, orang yang terluka atau misal dia secure, avoidant, anxiety, anxious itu apakah dia nggak pernah terluka? Kalau orang yang secure ya, itu bukan berarti dia nggak pernah terluka loh. Tapi karena lingkungannya itu oke, dia masih bisa coping itu dengan baik. Ya, yang ini, dia bisa coping itu dengan baik. Tapi bukan berarti keempat box ini adalah orang yang nggak pernah terluka, enggak. Keempat-empatnya mereka pernah terluka. Tapi kalau orang yang secure attachment type, itu dia tahu cara copingnya dengan baik dan dengan efektif dan dengan efisien. Sedangkan 3 yang lainnya ini enggak bisa. Nah terus NPD ini lukanya, orang yang kecenderungan narsistik itu seperti apa? Lukanya di sebelah mana? Nah ini tergantung bagaimana pengalamannya di masa lalu, bagaimana reaksinya dengan keluarga dan juga lingkungan. Kalau keluarga itu sangat memuja dia, mengapresiasi dia, kemudian dia tampil sangat percaya diri, akhirnya over proud, ya kan? Nah kita lihat dulu orang-orang di sekitarnya dia memandang dia seperti apa sebetulnya. Apakah ditolak? Coba bayangin, mana ada orang yang betah temenan sama orang yang sangat pede dengan dirinya, yang jelas-jelas dia salah, tapi kok dia over proud ya. Kemudian banyak orang yang menjauhi, meninggalkan dia. Apakah itu bukan luka bagi dia? Luka. Tapi apakah dia memproses itu sebagai luka? Gitu. Oke, menarik ya. Nah, menyambung dari NPD tadi atau kecenderungan narsistik, sebenarnya apa sih pentingnya buat apa gitu? Kita ngerti apa 4 ini. Menentukan diri kita itu di mana, pentingnya itu apa? Karena kan banyak dari kita yang mungkin saat ini merasa kita baik-baik saja loh dengan posisi kita sekarang. Nah, pentingnya itu apa? Oke, pentingnya kita tahu attachment type-ku itu yang mana, itu akan menentukan bagaimana kita memberikan respon ketika kita dihadapkan pada berbagai situasi. Ingat, kalau misal orang yang tipe anxious, dia akan sangat reaktif ketika dia dihadapkan pada situasi-situasi yang gak pasti. Contoh, aduh pacarku ini kok tak WA gak dibales ya, telepon gak diangkat. Nah, tipe-tipe orang yang sangat anxious attachment style ini sudah ditelepon, waduh gak diangkat, telepon lagi, aduh gak diangkat, di chat gak dibahas, kemana ya, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan kesini, jangan-jangan dia kesana.
Nah, ketika kita berefleksi, apakah aku termasuk yang seperti itu atau enggak? Dan kalau misalnya menyadari pola-pola itu, lalu ingin mengubah supaya aku punya relasi pacaran yang sehat, yang enggak bikin pasanganku iki stres misalnya, dicariin terus, kan ada beberapa tipe pasangan yang satunya itu harus ngabarin 24 jam misalnya, yang satunya cuman ya ampun cuman gitu doang. Nanti juga kalau aku enggak sibuk tak WA kok, tak kasih kabar kok, tapi ya masa 24 jam aku harus nge-WA-in kamu terus, emang aku pengangguran? Ada tipe yang seperti itu. Nah, kalau mau mempertahankan sebuah hubungan, kita juga perlu sadar, aku itu yang mana, pasanganku itu yang mana. Sehingga dengan memahami gaya ini, kita bisa tahu reaksi seperti apa, respon seperti apa yang aku harus berikan ketika si pasanganku itu cemas. Ketika pasanganku itu avoid sama aku. Tapi kalau yang secure, iya karena dia secure, dia akan merasa aman dengan relasi itu. Gitu. Jadi itu sangat penting untuk relasi pacaran dan juga pernikahan. Untuk jangka panjang juga. Masuk ke attachment style, Kak. Nah, tadi kan berarti attachment style itu kayak 4 ini kan terbentuk dari kita mulai kecil kan, berarti kan sudah terbentuk. Kalau saya belajar sesuatu yang sudah terbentuk dari kecil itu kan jadi satu karakter gitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau 4 yang lain itu kita harus, maksudnya kalau bisa diarahkan jadi secure gitu kan. Mungkin enggak itu bisa terjadi karena kan sesuatu yang jadi karakter itu sangat susah diubah gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita itu masih belum bisa jadi secure gitu ya. Kita tahu, oh aku ini tipe yang avoidant misalnya atau aku. Nah, perlu enggak sih aku tuh menjelaskan ke pasanganku tentang tipeku atau gak usah pasangan temen. Aku ini orang yang kayak gini. Padahal tadi kita tahu ada orang-orang yang kayak mau cerita aja takut gitu kan. Apalagi kalau pasangan kita itu orang yang secure terus bisa menerima. Tapi kalau ketika aku cerita terus dia malah wah ribet ya pacaran sama kamu, macam nggak usah kan. Jadi satu luka baru lagi gitu kan. Nah, jadi bagaimana maksudnya bagusnya kita itu untuk apa ya? Perlukah kita jujur atau kita harus memproses diri kita dulu sampai oke, baru kita itu bisa berelasi dengan orang. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Ingat kalau dalam relasi pacaran yang sehat itu identiknya pacaran yang mau bertumbuh dan juga berproses bersama. Pacaran yang sehat itu selalu dimulai dengan kejujuran, bukan? Dan ada komitmen untuk nanti masuk ke pernikahan dan jangka panjang. Tapi kalau dalam pacaran itu sudah enggak jujur, nah ini sudah alarm, sebetulnya pasanganku ini pasangan yang baik atau enggak sih untuk aku? Nah sehingga kita perlu saling mengenal, ya kan? Dalam proses pacaran itu sangat penting untuk saling mengenal. Dia kepribadiannya seperti apa, dia sukanya apa yang dia enggak sukai. Sehingga sangat penting juga untuk mengenal attachment style itu. Kalau dia seandainya pasangan yang memang baik, dan dia memang dari Tuhan dan memang sudah jodohnya, ya maka mau belajar untuk memproses dan memperbaiki diri sama-sama. Tapi kalau dia milih ya ampun yang tipe itu, aduh sudah aku gak kuat, ya berarti itu suatu permulaan yang bagus, gak buang-buang waktu gitu loh. Kalau memang dia gak sungguh-sungguh, dia gak mau ada komitmen di sana, ya sudah. Gitu. Jadi sangat penting untuk tahu, sama kayak kalau anak-anak muda itu sangat suka untuk pakai tes bahasa cinta, love language. Kenapa suka? Kamu tes, kamu love language-nya yang mana? Oh iya aku give, oh iya aku time, oh iya aku quality. Nah terus kalau beda, apa enggak bertengkar? Pantesan ya kamu tak ajak keluar enggak mau, dekam aja di rumah. Ternyata bahasa kasihmu yang ini beda sama aku gitu. Gaya pacaran yang sehat itu bukan berarti enggak pernah ada konflik. Mau itu relasi pernikahan atau relasi pacaran. Tapi dari konflik itulah mau bertumbuh dan diproses bersama untuk sama-sama jadi dewasa. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi dari teman-teman. Gimana cara mengatasi gangguan kecemasan? Dan juga untuk ngajak bicara orang tertutup itu gimana? Gimana caranya mengatasi gangguan kecemasan? Kalau misal sudah sangat cemas, yang pertama perlu dilakukan adalah menenangkan diri. Kamu gak akan bisa ngapa-ngapain kalau kamu tuh lagi cemas. Jadi kamu perlu menenangkan diri, kamu perlu jauh-jauh tuh dari orang-orang di sekitar, kamu cari waktu atau cari tempat yang sepi, dan cara menenangkan diri ada banyak macamnya. Nah, kamu harus tahu
Kamu tuh tipe yang mana? Apakah dengan mendengarkan musik itu bisa membuat kamu tenang? Apakah dengan menulis itu bisa membuat kamu tenang? Apakah dengan mewarnai itu bisa membuat kamu tenang? Apakah dengan mengecat, misalnya ada yang suka ngecat atau apa namanya? Ngerajut ya yang begini. Nah, ngerajut itu apakah bikin kamu senang, bikin kamu tenang? Lakukan itu untuk menenangkan diri kamu. Nah, setelah itu kamu mulai tuliskan, setelah tenang kamu tulisin. Tadi kamu tuh cemas kenapa? Apa yang terjadi? Ada peristiwa apa? Apakah itu sebuah solusi yang gak ada jalan keluarnya? Gejala-gejala yang kamu rasakan pada waktu kamu cemas itu seperti apa? Apa tangannya getar? Apakah itu sesuatu yang gak bisa kamu kendalikan? Ada yang orang tangannya tremor karena dia sangat cemas tapi dia masih bisa mengendalikan itu. Ada tipe orang yang tangannya sudah tremor sampai begini tapi dia kehilangan kendali sama dirinya sendiri. Nah, berarti PR selanjutnya yang dilakukan adalah dia perlu belajar untuk mengendalikan gejala-gejala kecemasan yang muncul. Tapi kita harus tahu gejala-gejala kecemasan setiap orang itu berbeda. Dan yang paling dominan itu yang mana? Makanya kita perlu tulis dulu satu-satu. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Kalau mengajak bicara orang yang tertutup. Nah, cara mengajak bicara orang yang tertutup itu sebetulnya gampang-gampang sulit. Yang pertama adalah lagi-lagi kita harus menjadi safe space buat si introvert ini atau orang yang tertutup ini. Orang yang sulit untuk terbuka. Yakinkan dia bahwa kamu itu ada untuk mendengarkan cerita dia apapun itu. Dan itu perlu dijelaskan terus-terusan. Bahwa aku ada di sini untuk dengerin cerita kamu. Kamu bebas mau cerita dari manapun. Kamu bebas mau cerita dari manapun. Kamu maki-maki di sini, kamu mau ngomong apapun, itu bebas, saya gak akan ngomong apapun. Dan cerita ini gak akan pernah keluar dari ruangan ini. Ini hanya untuk kamu dan juga untuk saya. Dan tapi gini, itu gak akan satu kali dia bisa terbuka, itu butuh berkali-kali. Kenapa? Karena orang tertutup itu seperti kita lagi ngomong sama tahu bawang putih, bawang merah. Ini bukan si jahat dan si baik ya. Tapi kalau bawang putih sama bawang merah itu kan kulitnya itu banyak banget kan. Kalau kita salah buka si tertutup ini, dia akan memiliki kulit-kulit yang lain yang akan menutup dirinya lebih rapat lagi. Sehingga kalau kita sudah buka nih satu, sudah mau cerita, salah ngomong sedikit, dia akan langsung zret nutup semua dan dia gak akan pernah ceritain apapun ke teman-teman yang mau mendengarkan cerita dia. Yakinkan bahwa kamu itu ada dan mendengarkan cerita dia dengan penuh empati. Bukan sibuk menghakimi dan sibuk ngajari. Cukup dengerin aja. Biarin dia ngomong apapun yang dia mau. Setelah dia puas, setelah dia lega, gali lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kenyamanan dan keamanan itu adalah kunci orang-orang tertutup itu bisa akhirnya terbuka untuk ngomong. Gitu. Berarti istilahnya kita harus jadi kayak dalam tanda kutip tempat untuk mereka itu bisa mengekspresikan semua. Padahal kan setahu saya orang introvert itu belum berinteraksi sudah capek. Biasanya kayak begitu. Iya, benar. belum ayo kamu Ketemu cerita orang. aja, baru mikir aku mau cerita itu sudah capek duluan. Kalau katanya teman-teman yang introvert begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup baik. Maksudnya ini begini. Apakah tadi dalam teori keterikatan kan ada yang anxious dan bisa nggak kalau seseorang itu berubah dari anxious, nggak ke secure nih, tapi ke tipe yang lain yang kayak misalnya dismissive avoidant kayak gitu. Dan apa yang menyebabkan kita itu bisa berpindah dari negatif ke, yang tadi kan kalau nggak salah ada positif negatif. Nah, yang pertamanya mungkin positif negatif itu kita jadi negatif. Itu ada faktor apa ya? Cara kita berpindah itu dari banyaknya pengalaman dan pemaknaan yang kita berikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Itu bisa dari misalnya secure nanti jadi anxiety, tiba-tiba anxiety nanti jadi avoidant. Tapi mayoritas itu kalau misal sudah dewasa, mungkin umur sekitar 25 tahun ke atas, mengambil tes attachment style, ya nanti dia akan di situ-situ aja, nggak akan berpindah. Kecuali dari anxious atau avoidant mau
Gimana ya caranya untuk bisa jadi secure, atau nggak harus jadi secure, tapi aku mau menciptakan sebuah lingkungan relasi yang sehat untuk orang lain. Mungkin buat aku itu sulit sekali, tapi aku pingin orang lain tuh nggak annoying ngeliat aku gitu loh. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya tahu klien sudah mulai sembuh dari luka batin, baik dari sisi psikologi maupun dari sisi iman? Misalnya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Apa alat atau cara yang dipakai untuk ukur ini? Dan gimana pastiin hasilnya nggak bias ke arah sekuler atau religius? Wow, ini pertanyaannya juga sangat-sangat bagus. Terima kasih yang sudah bertanya tentang ini. Gimana cara tahunya klien sudah mulai sembuh dari luka batin, baik itu secara psikologis dan juga secara spiritual atau iman. Nah, kalau secara psikologis kita kembali lagi kepada ciri-ciri orang yang terluka. Orang punya inner wound itu seperti apa? Maka ciri-ciri orang yang sembuh berarti dia bisa satu, dia terbuka dengan relasi yang ada. Kenapa? Karena kalau tipe anxious sama avoidant ini mau masuk relasi baru takut, pengen menghindar, mau kenalan tapi juga takut. Nah, kalau orang yang sudah pulih, dia nggak lagi takut untuk kenalan atau ada dalam relasi yang baru. Kemudian yang kedua, pikiran-pikiran seperti aku nggak layak dicintai, aku itu selalu nggak cukup, itu juga nggak ada. Sehingga secara psikologis, emosi, pikiran, pola perilaku itu kebalikan dari ciri-ciri yang tadi ada di slide. Nah, kemudian dia pun ketika menceritakan masa lalu atau luka-lukanya itu, dia bisa menceritakan itu dengan bangga. Ini sangat berbeda dengan orang yang terluka, disuruh ceritain tentang lukanya. Masih sakit hati, masih sebel, masih kecewa. Sulit untuk menceritakan itu. Sangat benci untuk diminta untuk mengingat kembali dan jawabannya satu, lupa. Tahu gak lupa? Kata lupa itu mayoritas kalau klien konseling saya tanya jawabannya lupa. Lupa itu tanpa kita sadari adalah bentuk defense kita untuk mengingat hal-hal yang kita nggak mau ingat sebetulnya. Maka jawaban simpel adalah lupa. Padahal waktu saya tanya lagi, dia bisa cerita. Lupa itu tanpa kita sadari, kita nggak mau mengingat masa lalu itu, kita nggak mau mengingat luka itu, karena kita tahu kalau aku ingat itu, aku kembali lagi ke momen itu sakitnya luar biasa. Sehingga ciri-ciri orang yang sudah sembuh adalah dia sadar sama lukanya, dia bisa menceritakan luka itu pada orang lain, kepada orang-orang di sekitarnya, bukan dengan perasaan malu, bukan dengan perasaan takut dijudge, takut dihakimi. Tapi dia tahu aku sudah berhasil melewati proses itu. Dan itu adalah ceritaku. Dan itu adalah masa laluku. Dan itu adalah bagian dari hidupku. Dan kalau dia sudah pulih secara iman gimana? Dia bisa bilang bahwa luka-lukaku di masa lalu itu sudah dipulihkan sama Tuhan. Kalau aku sendiri yang ngelewatin itu, aku gak akan bisa. Karena Tuhan sudah mengubah luka-luka itu menjadi sesuatu yang indah dalam hidupku. Mungkin aku gak akan kayak gini, mungkin aku gak akan bisa berdiri di sini kalau aku gak ngelewatin luka itu. Mungkin aku gak akan menjadi pribadi yang baru, dengan karakter yang baru, dengan kepribadian yang baru, kalau aku gak mau diproses melewati luka ini. Dan bagaimana alat atau cara yang dipakai untuk ukur ini? Gimana pastiin hasilnya nggak bias ke arah sekuler atau religius? Bicara mengenai luka, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diukur. Meskipun ya ada skalanya secara psikologis. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diukur. Kenapa? Nggak kelihatan. Yang tahu adalah diri sendiri. Itu sudah sembuh atau belum. Itu adalah pengalaman-pengalaman diri sendiri yang gak bisa orang lain itu lihat. Bisa kelihatan kalau itu benar-benar sudah pulih 100%. Dari apa? Ya dari ciri-ciri yang tadi saya sampaikan. Gimana dia menceritakan tentang luka itu, gimana dia menceritakan tentang masa lalu itu. Kita bisa melihatnya dari sana. Tapi apakah benar-benar dia sembuh? Gak ada yang tahu. Ingat, manusia itu selalu penuh dengan topeng. Apa yang dia tampilin keluar itu belum tentu dirinya.
Bisa saja dia mendesain dirinya itu tampak baik-baik aja, tampak sudah sembuh, tapi ternyata belum. Itu sama seperti orang yang religius dan orang yang punya spiritualitas yang oke. Orang yang religius belum tentu punya kehidupan spiritual yang baik. Orang yang spiritualnya baik, dia pasti punya kehidupan religiusitas yang baik. Gitu. Wah, luar biasa. Mungkin jawaban ini sekaligus bisa jadi kesimpulan kita pada sore hari ini mungkin ya. Teman-teman, banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi maaf, selalu kita selalu punya masalah, bukan masalah sih, kita selalu punya keterbatasan waktu. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kalau boleh saya ngomong, berarti setiap manusia, setiap kita itu pasti punya yang namanya inner wound, benar ya? Entah itu besar, kecil, mempengaruhi kehidupan kita atau tidak, tapi setiap orang pasti punya dan kita harus menyelesaikan itu, benar ya? Nah, oke. Dan ketika kita bisa menghadapi, istilah kita mau mengakui kalau kita punya inner wound dan kita bisa menyadari tentang istilah teori-teori kelekatan itu, kita bakal punya satu relasi yang baik dengan, entah itu dengan pasangan atau dengan teman, benar kan? Kalau dari Kak Jessie sendiri mungkin ada satu kesimpulan bagaimana kita itu harus menghadapi inner wound dan bagaimana kita sebagai komunitas Kristen yang yang ada di sini itu kita harus meresponi teman-teman kita yang mungkin ya kita nggak sadar sih, kita nggak tahu, tapi kan kita sebagai komunitas kita harus jadi satu wadah yang baik gitu kan. Mungkin ada. Mungkin saudara-saudari di ruangan ini saat ini sedang menghadapi luka. Saya nggak tahu luka itu apa. Mungkin itu luka pernah dikhianati, luka pernah ditolak, luka nggak pernah diterima oleh lingkungan. Luka selalu dibanding-bandingkan atau apapun itu. Tapi selalu ingat bahwa luka masa lalu, kegagalan-kegagalan di masa lalu, cerita masa lalu yang itu menyakitkan dan menyedihkan, itu nggak pernah menggagalkan rencana Tuhan di hidup saudara-saudari. Tuhan itu nggak pernah minta orang yang sempurna untuk datang kepada Dia. Mazmur 147 ayat 3 tadi menuliskan apa? Justru Dia mengundang, Dia menunggu orang-orang yang remuk hatinya, yang hancur hatinya, yang penuh dengan luka, yang sudah mentok kayaknya hidupku ini aku capek, yang penuh dengan keputusasaan untuk datang sama Tuhan dengan penuh kejujuran. Maka kita perlu yakin bahwa luka itu, cerita yang menyakitkan, menyedihkan, sangat sakit untuk diingat, itu bisa diubah. Ditulis kembali, bukan tentang cerita atau kisah yang menyedihkan dan menyakitkan. Tapi justru jadi kisah dan cerita hidup yang penuh makna, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan. Itu yang perlu diingat. Untuk materi malam hari ini, semoga menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati.